Pemirsa, sampailah kita pada sesi terakhir acara Jalan Budaya ini dengan topik fenomena megalomania. Pasti ada penyebab dan bagaimana menangani megalomania ini. Saya ke Bu Rofik, kalau penyebabnya seperti apa sih fenomena? Iya, sebenarnya begini sih. Terkait dengan megalomania seperti yang kita katakan tadi bahwa banyak hal yang bisa memicu, apalagi dari teknologi, dari lingkungan semacam itu. Tapi yang sebenarnya menjadi penyebab dari megalomania kalau kita tilik secara psikologis, ada 3 hal besar yang itu menjadi penyebab dari megalomania itu sendiri gitu. Yang pertama adalah genetik atau keturunan begitu. Nah, seperti yang dikatakan Pak Andi di awal tadi bahwa orang-orang yang mengalami skizofrenia, gangguan kejiwaan yang namanya skizofrenia, ada kemungkinan mereka juga mengalami gangguan delusi ini yang namanya megalomania, yang memiliki kepercayaan bahwa dia memiliki kekuasaan padahal enggak, semacam itu. Nah, orang-orang yang mereka biasanya dengan gangguan skizofrenia ini biasanya kalau mereka memiliki keturunan juga akan mengalami gangguan yang serupa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disebabkan karena penyebab biologis, adanya kelainan neurotransmitter yang ada di otak dan kemudian adanya hambatan di lobus frontal, di mana jadi kelainan otak, di mana lobus frontal ini adalah bagian yang mengatur tentang logika. Jadi bagian otak di depan ini kan bagian otak yang mengatur tentang logika. Nah, orang-orang yang mengalami delusi biasanya mengalami gangguan di bagian itu, di bagian lobus frontalnya, sehingga kemampuan logiknya menjadi menurun semacam itu, sehingga mereka menjadi sangat mudah tersugesti itu tadi, sangat mudah tersugesti, kemudian sangat mudah terpercaya, dan kemudian memiliki keyakinan yang tidak berdasar itu tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah seperti yang diungkapkan Pak Andi dan sudah kita diskusikan tadi, bahwa penyebab delusi itu juga lingkungan yang penuh stresor yang tinggi itu bisa menjadi penyebab orang mengalami delusi. Kemudian lingkungan yang penuh tuntutan, misalnya lingkungan dulu waktu kecil penuh oleh orang tua dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik, selalu menjadi pemimpin, misalnya semacam itu. Kemudian ketika dewasa bisa jadi anak kalau misalnya tidak bisa mengontrol itu, kemudian dengan kapabilitasnya dia kurang, kemungkinan dia juga mengalami hal yang demikian semacam mengembangkan itu. Jadi pemikiran yang seperti itu ya Bu. Betul sekali. Jadi pola asuh pada waktu kecil oke sih, nggak masalah. Ini sekalian pesan untuk bagi orang tua juga ya. Jadi ketika mereka menanamkan profesi atau juga menanamkan cita-cita, ya kita harus menanamkan bahwa bercita-citalah sesuai dengan kemampuanmu juga gitu, dan asahlah kemampuan tersebut gitu, supaya kita tidak menjadi orang tua yang terlalu menuntut anak begitu loh. Ketika kita menjadi orang tua yang terlalu menuntut anak, iya kalau misalnya anaknya oke, dan anaknya berkemampuan bisa mengikuti itu ya. Betul. Tapi kalau misalnya anaknya anaknya kemampuannya hanya sampai semacam ini, nah kemudian kan kita menjadi kasihan juga anaknya gitu. Itu sih. Jadi lingkungan itu juga berpengaruh terhadap orang-orang yang mengalami delusi ini. Dan lingkungan itu mungkin lebih besar kalau itu biasanya terjadi di lingkungan rumah ya, lingkungan primer ya. Bagaimana orang tua membesarkan anak dan lain sebagainya. Bisa jadi mungkin tuntutan yang dikatakan tadi ya, tuntutan dari orang tua yang cukup besar, kemampuan anak yang tidak diimbangi oleh kemampuan anak, sehingga akhirnya apa? Anak ini supaya ayahnya, ibunya bangga, dia menciptakan sebuah keyakinan dalam mentalnya sendiri gitu ya. Keyakinan, oh saya bisa, akhirnya ngaku-ngaku bahwa oh saya kalau di kota saya punya perusahaan ini kok Pak, saya punya perusahaan ini kok Ma, dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin bisa jadi ini untuk menutupi kekurangan yang dia miliki, dan ini atas karena tuntutan dari orang tua, dan itu menjadi sebuah keyakinan yang diyakini benar kan begitu. Tetapi dari 3 tadi memang kebanyakan memang dari faktor genetik itu yang bisa saja ini yang lebih banyak pengaruhnya begitu ya. Jadi biasanya orang-orang yang tadi dikatakan Bu Robik, orang-orang yang mengalami delusi atau mengalami megalomania ini, mereka biasanya memiliki keluarga yang punya riwayat yang sama, sehingga menurunnya kepada anaknya. Entah ini keluarga ini bukan hanya
dari ayah atau ibunya secara langsung, bisa jadi dari neneknya gitu ya. Jadi kita ngeruntutnya itu bisa jadi lewong ayah sama ibunya nggak ada masalah kok, bisa jadi ada neneknya dari yang mana, itu biasanya ada yang mengalami yang seperti itu. Lalu penanganannya ataupun pengobatannya seperti apa, Pak Andi? Ya, secara apa namanya, kalau kita sudah mengalami bahwa menangani orang-orang dengan apa namanya gangguan delusi atau skizofrenia, yang jelas pasti ini membutuhkan apa namanya penanganan dari psikiater. Yang pertama ya, karena kembali lagi tadi yang disampaikan Bu Robik bahwa yang bermasalah ini adalah kalau saya mengatakan hardware-nya ya, ada kerusakan gitu ya secara hardware, sehingga apa yang perlu dilakukan adalah adanya pengobatan secara farmakologi. Jadi ada obat yang perlu dikonsumsi oleh mereka untuk meredakan atau mengurangi kerusakan-kerusakan yang ada di otak tersebut. Nah, untuk yang lainnya itu adalah secara psikologis, itu hanya apa istilahnya, komplementer ya Bu ya istilahnya ya. Jadi hanya apa namanya membantu mendukung. Nah, dari pengobatan secara farmakologi. Jadi misalnya dengan terapi perilaku kognitif dan lain sebagainya, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan kepada si penderita skizofrenia atau delusi ini begitu. Karena kalau hanya cuman farmakologi saja, mungkin ini ya akhirnya yang terbentuk adalah mungkin secara ini sembuh begitu ya. Hardware-nya tetapi kan secara pemikiran kita pun juga perlu membenahi. Nah, selain secara apa namanya personal, individu ke orang yang mengalami itu, yang berikutnya adalah terapi kepada keluarga. Nah, karena apa? Penerimaan keluarga itu pun juga sangat penting. Pernah ada suatu ketika orang mengalami skizofrenia di rumah sakit, dia gitu ya. Dia dikembalikan ke rumah dalam waktu kurang dari 1 tahun itu kumat lagi, kambuh lagi. Nah, ini ada yang salah nih di dalam rumah. Nah, makanya selain dari yang personal ini diobati, keluarga ini perlu ada edukasi. Sehingga apa? Yang terjadi adalah ketika ada pasien ini sudah dipulangkan ke rumah atau sudah kembali lagi ke apa namanya interaksi dengan lingkungan keluarga, ya ini keluarga ini bisa memberikan support gitu ya, support supaya si pasien atau si orang yang mengalami delusi ini mereka bisa kembali ke masyarakat, mengubah cara berpikirnya dan lain sebagainya. Terus gini ya, mereka sudah punya delusi, terus dari rumah gimana kerajaanmu? Ini sama saja memancing lagi gitu ya. Jadi benar-benar ini harus istilahnya dikondisikan, keluarga ini dikondisikan supaya ini tidak menjadi pemicu kembali seperti itu. Itu kalau tadi di keluarga. Kalau yang sekarang terjadi, fenomena sekarang kan sudah di masyarakat ya. Bagaimana? Menyebar luas kan. Menyebar luas. Nah, gini, kalau misalnya kita sebagai ilmu, sebagai psikolog nih, sebagai tenaga kesehatan ya, sebagai tenaga kesehatan untuk kesehatan, nah kita nggak akan bisa kalau misalnya kita kerja sendiri gitu. Makanya kita perlu bantuan dari pihak lain. Salah satu pihak lain yang perlu bantuan adalah dari keamanan juga, dari polisi gitu. Karena apa? Karena ketika ini sudah menyasar masyarakat banyak, nah kita perlu suatu hal yang istilahnya sih yang strict, yang keras, untuk yang radikal untuk mengontrol itu gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah, paling enggak kalau misalnya dengan kita sudah melimpahkan ini ke kasus pidana ya, ke kasus pidana, nah ini kan menjadi suatu hal yang bisa terkontrol dulu. Nah kemudian orang-orang yang mengalami gangguan delusi ini kita bisa lakukan konseling secara personal menggunakan pendekatan psikologi forensik misalnya, atau menggunakan psikologi klinis gitu. Jadi kalau kita bekerja sendiri sih kita nggak akan bisa gitu. Nah kemudian menyambung tadi yang dikatakan Pak Andi bahwa terapi keluarga itu penting. Karena apa? Karena gini, selain dikatakan bahwa penerimaan keluarga dengan pasien yang mengalami skizofrenia maupun delusi itu juga penting, selain itu kita lari ke penyebabnya juga. Ada yang mengatakan bahwa pola asuh di dalam suatu keluarga itu menjadi penyebab orang mengalami delusi gitu. Nah, ketika kita memberikan terapi berupa terapi keluarga yang support family terapi, itu kita bisa membuat, kalau misalnya di keluarga ini mengandung bibit-bibit bibit-bibit delusi, kita juga bisa mengontrol itu gitu, supaya keluarga juga tidak membudidayakan delusi ini di dalam rumahnya semacam itu. Jadi terapi keluarga itu saya rasa
sangat penting sekali ketika kita menangani pasien dengan gangguan delusi ini gitu. Pak Andi, kalau di medsos kan sekarang sudah sepertinya terbelah, terpolarisasi itu. Yang pro, yang kontra. Iya. Ini memang susah ya kalau kita menghadapi di sosial media begitu ya, kalau apalagi ada yang pro dengan yang kontra seperti itu. Ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah bagaimana tetap kita sebagai seorang apa ya istilahnya yang bergerak pada kesehatan mental gitu ya, paling tidak kita tetap harus mengedukasi apapun itu dalam bentuknya gitu ya, baik melalui sosial media yang sekarang ini kan cukup banyak ya. Saya punya kenalan seorang psikiater yang mereka aktif di TikTok gitu. Dan itu dalam bentuk psikoedukasi gitu ya, bagaimana mereka mengajarkan tentang oh iya ini yang namanya delusi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini selepas apakah ada pro dan kontra ya, mungkin kita perlu mengabaikan hal semacam itu. Kita perlu fokus kepada sesuatu hal yang ini memang benar. Ini adalah mendukung dan kita perlu abaikan yang ini yang benar-benar yang dia kontra gitu ya. Seperti itu sih mungkin. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan apakah kita harus cuek? Gimana? Gini sih, bukan berarti kita bukan cuek sih, tapi kita bekerja atau kita mengungkapkan itu sesuai dengan koridor kita gitu loh. Kalau misalnya kita cuek, nah itu kan bukan kita berarti melanggar sumpah kita dong. Kita sebagai psikolog kan juga sudah disumpah untuk ikut membantu dalam kesehatan mental masyarakat gitu. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang sudah terpolarisasi bahwa ada yang pro dan ada yang kontra, nah kita tetap sikap kita netral. Sikap kita netral maksudnya bagaimana gitu. Nah, karena apa? Yang kontra pun itu juga perlu di counter kan. Yang kontra pun juga perlu diterapi kan. Kalau yang pro, oke, memang ini yang pro itu maksudnya gini, yang pro itu kan yang pro yang mendukung si delusi ini, itu kan ya juga perlu diterapi gitu. Nah, ya kita sebagai tenaga kesehatan ya juga perlu memfasilitasi itu. Kalau misalnya ada mungkin salah satu masyarakat kita yang ikut tergabung dalam dalam kelompok itu, ya mau tidak mau kalau misalnya si keluarganya minta tolong kepada kita, ya kita harus memfasilitasi itu gitu. Begitu juga dengan yang kontra, jangan sampai orang yang kontra ini melakukan hate speech melakukan hate speech ke internet, apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE gitu. Apalagi kalau misalnya yang kontra ini dasarnya begini. Nah, hal-hal yang semacam itu juga harus di counter sama kita gitu. Jadi sikap kita ya netral aja sih, netral dalam artian begini, kita juga memfasilitasi yang pro untuk diobati supaya dia memiliki belief yang rasional, yang sesuai dengan apa yang diyakini dan itu fakta. Yang pertama yang pro gitu. Tetapi ketika kita menyikapi hal yang kontra, ya kita melakukan edukasi bahwa jangan sampai orang yang kontra ini melakukan hate speech gitu loh. Karena ketika ini sudah sampai ke internet, seluruh dunia melihat. Semakin berkembang. Betul sekali, seluruh dunia melihat dan apalagi ini netizen orang Indonesia semacam itu. Makanya ini ya, kalau kita ngelihat bahwa ada kemarin penilaian bahwa di Indonesia itu adalah termasuk netizennya itu paling terkejam gitu ya. Nomor 5 lagi. Nah, ini sebenarnya begini ya, selepas bahwa sebenarnya ketika mereka mengkontra itu kan tidak setuju dengan mereka misalnya ada kerajaan-kerajaan tersebut seperti itu. Cuman caranya yang terlalu sadis gitu ya kalau saya mengatakan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita pun juga perlu mengedukasi bahwa hal-hal semacam ini kita juga tidak perlu melakukan. Karena apa? Ketika mereka melakukan serangan seperti itu, nah ini bukan memberikan support kepada si yang mengalami delusi ini, tetapi malah mungkin bisa jadi menjadi tambah parah kan begitu ya. Sehingga akhirnya apa? Bisa jadi kan begini ya. Mereka yang mengalami delusi seperti itu, akhirnya mereka bisa menjadi lebih anarkis ya. Enggak, ini seolah-olah menjadi korban. Playing victim. Benar. Jadi
Jadi mereka mencoba berperan sebagai saya ini loh korban, kasihanilah saya. Istilahnya seperti itu. Akhirnya apa? Akan menimbulkan empati pada lebih banyak orang lagi. Nah, makanya mungkin kita perlu mengedukasi supaya kita pun oke lah, kita bersikap sewajarnya saja untuk menghadapi hal-hal semacam ini. Karena apa? Secara hukum pun ini juga sudah diproses kan begitu ya. Kalau ini sudah mencakup lebih luas gitu ya wilayahnya ya, apalagi sudah sampai ke dari beberapa daerah sudah ikut datang ke sana dan lain sebagainya. Nah ini kan sudah mengganggu sekali. Nah ini mungkin edukasi itu yang diperlukan oleh masyarakat. Pada akhirnya saya mengharapkan Pak Andi untuk memberikan closing statement kepada pemirsa. Baik, kembali lagi bahwa sebenarnya mereka yang mengalami delusi itu adalah mereka mengalami kekacauan dalam hal berpikir ya. Mereka memiliki pemikiran yang irasional sehingga mau tidak mau mereka memang membutuhkan sebuah bantuan secara psikologis. Nah, kita sebagai orang awam begitu ya, ketika kita berbicara tentang orang awam, ya ketika kita tidak bisa membantu mereka, lebih baik mungkin kita lebih baik diam untuk tidak memberikan judgement yang akhirnya membuat malah ini menjadi lebih tambah buruk seperti itu. Terima kasih, Bu Ropik, silakan. Oke, gini, menyambung dari Pak Andi dalam mendiagnosis sebenarnya kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya, judgement yang dilakukan oleh kita ini berlaku seumur hidup gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menangani orang-orang atau kalau misalnya kita sebagai orang masyarakat awam menemui orang-orang yang dengan delusi, ya sikapnya netral saja gitu. Kenapa? Karena apa? Orang-orang dengan sikap delusi itu walaupun sudah diberikan fakta dengan data yang valid, mereka akan tetap percaya. Nah, langkah yang sebaiknya diambil oleh masyarakat awam adalah konsultasikan itu kepada yang lebih profesional, bisa psikiater, bisa juga psikolog gitu. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, Anda tidak perlu ikut-ikut mengembangkan hal-hal yang seperti itu tadi. Kita akan jumpa lagi pada acara Jala Budaya berikutnya.